Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Juniawan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium ataupun di kehidupan kita sehari-hari, yaitu asam asetat atau sering disebut glacial acetic acid. Di mana informasi yang saya dapatkan yaitu dari dokumen MSDS resmi, yaitu Sigma Aldrich. Dan saya akan menjelaskan juga bagaimana cara untuk menanganinya, bahaya yang mungkin terjadi, serta batas aman konsumsi yang boleh dilakukan ataupun dimakan oleh manusia. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan asam asetat, di mana dia memiliki rumus kimia yaitu C2H4O2. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya memiliki konsentrasi yang cukup rendah, yaitu sekitar 3-5%. Sementara untuk di laboratorium konsentrasinya sangat tinggi, yaitu sebesar 99%, sehingga lebih reaktif dan juga jauh lebih berbahaya. Nah, produk ini biasanya digunakan sebagai reagent analysis ataupun pelarut dan juga proses sintesis kimia. Berdasarkan MSDS resmi ataupun yang saya baca, asam asetat ini memiliki beberapa bahaya. Yang pertama yaitu dia tuh mudah terbakar dan juga dia tuh korosif. Nah, di mana yang mudah terbakar ini ketika ada sebuah pemicu seperti percikan api, panas ataupun uap dan bertemu dengan udara, nah itu dapat memicu kebakaran. Lalu untuk yang korosif, jika terkena kulit ataupun mata, itu dapat mengiritasi ataupun terjadinya luka bakar. Karena itu kita harus tahu cara untuk pertolongan pertama ataupun penanganannya. Nah, untuk pertolongan pertama, kalau misalkan uapnya terhirup, orangnya harus segera dipindahkan ke udara yang lebih segar dan juga dapat dibantu dengan medis. Kalau misalkan cairannya terkena kulit, nah harus langsung dibilas dengan air minimal itu 10 menit sampai 15 menit. Kalau misalkan terkena mata, bilas dengan air juga dan juga sambil membuka kelopak mata. Lalu bisa langsung hubungi dokter terdekat. Nah, kemudian untuk penanganannya, MSDS sendiri juga menekankan untuk pentingnya menggunakan APD lengkap seperti misalkan kacamata, jas lab, dan juga sarung tangan. Kemudian untuk proses penanganannya bisa digunakan di luar ataupun di tempat yang sirkulasi udaranya yang cukup tinggi. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri itu perlu disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan juga jauh dari panas dan juga api. Dan juga botolnya ditutup dengan rapat dan disimpan terpisah di bahan oksidator ataupun bahan reaktif lainnya. Nah, kalau misalkan bahan kimia ini tertumpah di meja, kita tidak boleh langsung menyentuhnya. MSD sendiri menyarankan untuk menggunakan bahan penyerap khusus seperti pasir kimia ataupun semizob. Nah, setelah diserap, limbah tersebut dimasukkan ke wadah kimia berlabel dan kemudian bekas dari kimia itu dibersihkan dengan air. Nah, untuk bahaya selain bahaya penanganannya juga, batas aman untuk konsumsi asetat bagi tubuh manusia menurut FAO yaitu sekitar 0-15 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau misalkan kita memiliki berat badan 60 kg, batas yang aman yaitu sekitar 900 mg per hari, atau mungkin kira-kira setara dengan 1-2 sendok makan cuka 5%. Nah, kecuali yang konsentrasinya yang biasanya di laboratorium itu memiliki konsentrasi 99%, itu tidak dapat kita konsumsi, yang mana dia memiliki LD50, yang mana dia memiliki LD50 yang cukup rendah, yang artinya dia berpotensi yang sangat berbahaya ketika kita mengkonsumsinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.